Untuk kamu yang mendengarkan podcast dari saya, pernah tidak kamu memikirkan betapa pentingnya waktu yang saat ini sedang kamu lalui, khususnya dengan kedua orang tua kamu? Kamu sangat beruntung karena hingga pada hari ini kamu masih bisa memanggil atau bahkan memeluk kedua orang tua kamu. Banyak teman-teman kamu di luar sana yang sudah tidak punya orang tua atau bahkan tidak pernah bertemu dengan orang tua mereka sama sekali. Banyak dari mereka yang merindukan waktu di mana kebersamaan bersama keluarga, hangatnya pelukan, serta kasih sayang, terutama dari kedua orang tua. Banyak sekali teman-teman kamu di luar sana yang sangat rindu akan kasih sayang dari kedua orang tua. Tapi mereka tidak mendapatkan itu semua, atau bahkan ada dari mereka yang sama sekali tidak pernah dianggap ada oleh orang tuanya. Ini merupakan episode pertama dari podcast yang saya rangkum untuk memotivasi kehidupan. And I really hope that one day I can be a motivator to everyone because this is one of my biggest dream. Ketika sistem komunikasi menguasai manusia, banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi dan mengubah kepribadian hidup dari setiap orang. Bahkan pepatah sendiri sempat mengatakan bahwa smartphone adalah alat telekomunikasi untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Saya sendiri banyak menemukan anak-anak yang dimana lebih fokus terhadap sesuatu yang ada pada smartphone miliknya daripada sesuatu yang secara nyata terjadi di sekitarnya. Tidak sedikit dari anak-anak yang memaksa kedua orang tuanya untuk membelikan mereka sebuah smartphone dengan alasan untuk mempermudah dalam pembelajaran di sekolah ataupun kampus. Padahal pada dasarnya mereka sendiri bisa menabung atau bahkan bekerja untuk membeli sebuah smartphone untuk mereka sendiri tanpa harus membebankan kehidupan orang tua. Untuk keluarga yang berkecukupan, mungkin bisa saja dengan mudah untuk mengeluarkan biaya demi mendapatkan sebuah smartphone yang berharga setinggi langit untuk si buah hati. Tapi bagaimana dengan keluarga yang kehidupannya pas-pasan? Jangankan untuk membeli sebuah smartphone, untuk biaya hidup sehari-hari saja terkadang jauh dari kata cukup. Pada podcast kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang memaksa ayahnya untuk membelikannya sebuah smartphone dengan alasan agar bisa daring pembelajaran sekolah. Sebut saja namanya adalah Andi, seorang anak kelas 2 SMA yang berasal dari keluarga yang sederhana, yang dimana sang ayah hanyalah seorang petani padi. Setiap hari sang ayah berusaha untuk menyisihkan sedikit dari penghasilannya demi membelikan sebuah smartphone untuk sang buah hati yang sangat berharga baginya. Namun sang anak selalu saja tidak sabar dan terus
meminta ayahnya untuk segera membelikan sebuah smartphone dengan alasan dia sudah banyak sekali ketinggalan pembelajaran. Lagi-lagi sang ayah pun bekerja semakin ekstra dan berusaha lebih keras untuk bisa membelikan anaknya sebuah smartphone agar sang anak tidak ketinggalan pembelajaran dari sekolah. Hingga suatu malam, sang ayah pun memberikan kejutan kepada sang anak bahwa dia sudah berhasil mendapatkan sejumlah uang untuk membeli sebuah smartphone dan akan segera memberikannya kepada sang anak. Sang anak pun tentunya merasa sangat gembira dan pastinya lebih giat lagi dalam belajar ataupun membantu sang ayah untuk bekerja di ladang. Waktu pun terus berlalu hingga membuat sang anak lupa akan tugasnya dan sibuk pada kegiatan yang dimana hanya menghabiskan waktu dengan tidak berguna dari sebuah smartphone yang telah dibelikan oleh sang ayah. Hingga pada akhirnya sang ayah pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Seluruh anggota keluarga menangis, berduka, dan sangat merasa kehilangan dari sosok lelaki yang sangat berharga bagi mereka. Tidak luput dari Andi, dia pun merasa sangat terpukul dan sangat merasa menyesal atas keegoisan yang sudah dia miliki, dan menyadari bahwa seharusnya dia lebih giat dalam membantu ayahnya di ladang untuk mengais segelintir jumlah uang. Andi pun sangat berharap agar dia bisa memutar kembali waktu dan berhenti pada saat di mana dia masih bisa memanggil dan memeluk sang ayah. Namun semua itu tidaklah mungkin, karena sekarang kehidupan yang baru sudah dia dapatkan. Nah, mungkin sekian dari cerita yang bisa saya sampaikan pada podcast ini ya teman-teman. Dan semoga kalian juga yang mendengarkan bisa mendapatkan setidaknya sedikit pembelajaran dari kisah ini. Dan sangat beruntung untuk kamu yang saat ini masih memiliki kedua orang tua yang bisa berada di samping kamu, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk membantu dan membahagiakan mereka. Karena kita sendiri tidak pernah tahu kapan dan di mana mereka akan pergi untuk selamanya. Pergi dari kehidupan dan hanya meninggalkan sedikit kenangan untuk kita. Tetaplah menjadi anak yang baik untuk kedua orang tua kamu. Selagi kamu masih bisa berbuat baik kepada mereka. Karena cepat atau lambat takdir untuk berpisah dengan mereka pasti akan segera tiba. Bangun dan ciptakanlah kenangan seindah mungkin bersama mereka, kedua orang tua kamu. Karena suatu hari nanti, ketika mereka sudah tidak ada, maka hanya kenang-kenangan yang terukirlah yang bisa kamu ingat. Kenangan-kenangan yang dimana tidak akan bisa kamu dapatkan kembali di dunia nyata. Kenangan-kenangan yang hanya bisa kamu lihat dalam ingatan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kamu harus mengukir kenangan yang sangat indah dan juga berharga. Kenangan yang dimana bisa kamu lihat di masa yang akan datang, ketika mereka sudah tidak lagi ada. Jangan sesekali
kamu dengan sengaja membuat kedua orang tua kamu mengeluarkan air mata hanya karena kelakuan kamu yang tidak bagus. Karena nantinya ini akan menjadi penyesalan yang terdalam untuk kamu. Penyesalan yang akan selalu menghantui kamu. Dan seolah-olah kamu ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan itu. Tapi bagaimana mungkin kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal itu? Karena masa lalu hanyalah suatu kenangan yang tidak akan pernah bisa kembali terulang.